Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model discrete input output dua variabel yang order 2. Nah, jika kita lihat dulu yang pertama ini adalah model discrete input output order pertama. Karena K ini adalah periodenya. Y ini outputnya, U ini inputnya, variable inputnya. Sedangkan yang order 2, dia tambah lagi selang periodenya satu periode ke belakang, yaitu K-1. Ini dia. Bagaimana kalau variable inputnya ada 2 dan variable outputnya ada 2? Maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini Y-nya ada Y1, ada Y2. Nah, dua variable output, dua variable input dengan order 2. Nah, masing-masing ordernya ada 2. Baik. A ini parameter untuk variable output dan B ini parameter untuk variable input. Baik. Untuk menyelesaikan ini, tentu kita harus menyelesaikan sistem ini satu persatu. Mula-mula kita ambil yang persamaan pertama dulu. Misalkan ini dia. Kita bentuk ini ke dalam suatu tabel. Ini dulu. K-nya saya tulis di sini mulai dari 2 karena di sini ada K-1 di sini. Jadi ini akan dimulai dari 1. Dengan asumsi kita punya data dari 1 sampai N plus 1. Nah, kalau ini K plus 1, jadi dia akan dimulai dari 3 sampai N plus 1. Jika dari K-1, dia mulai dari 1 sampai N. Jika dari K, dia mulai dari 2 sampai N. Dan seterusnya. Sesuai dengan tabel ini. Baik, kalau kita bentuk persamaan pertama tadi ke dalam suatu matriks yang berisi data-data Y dan U, kan jadinya seperti ini. Ya, Y1K plus 1, ini Y3 sama dengan ini Y1K, ini Y12, Y1K kurang 1, jadi ini Y1, 1, dan seterusnya. Baik. Dari bentuk ini kita bisa membuatnya lebih sederhana. Jadi gini saja. Nah, sekarang karena yang ini semua sudah diketahui melalui data, kita perlu mencari parameter ini. Ini parameter yang perlu kita cari. Anggap aja parameter ini jadi X. Baik, kita sederhanakan persamaan di atas menjadi ini. Lalu kita misalkan ini sebagai matriks A. Jadi matriks A itu matriks yang berisi vektor-vektor Y1, K, Y1K minus 1, Y2K, dan seterusnya. Untuk mendapatkan X1 ini, caranya kalikan, karena A ini belum tentu bujur sangkar, kita kalikan A transpose dari sisi kiri di kedua ruas. Setelah itu kita bisa mengalihkan A inverse dari A transpose A di kedua ruas, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hal ini berlaku juga untuk mencari yang Y2. Hanya saja parameternya berbeda. Caranya sama saja. Cuma parameternya ini beda. Dengan metode yang sama kita dapat menemukan nilai X2 atau parameter 2 ini dengan formula berikut. Ayo kita masuk ke codingnya. Sebelum masuk coding, saya menggunakan data yang sama seperti waktu itu. Yang ini variable inputnya ada harga minyak mentah Malaysia ini dalam ringgit per ton. Ada saham PT Astra Agro Lestari
dan saya menggunakan saham DSNG, PT Dharma Satya Nusantara. Saya di sini hanya pakai dua variabel output saja, yaitu si AALI dan DSNG. Selanjutnya variabel input kedua saya pakai WTI crude oil atau West Texas Intermediate Oil, minyak mentah WTI. Ini harganya dalam dolar. Baik, kita masuk ke coding ya, yang sudah saya siapkan. Baik, jika kita masuk ke coding ini merupakan bagian penginputan data. Ada AALI, DSNG, ini minyak kelapa sawit yang tadi di Excel yang bagian tabel pertama. Oil nih harga WTI, harga minyak mentah WTI. Baik, mula-mula baca dulu panjang datanya, salah satunya saja karena panjang data mereka sama. Lalu saya mendefinisikan AALI sebagai Y1, DSNG sebagai Y2, harga minyak mentah kelapa sawit U1, harga minyak mentah WTI itu U2. Nah, saya taruh ini N-nya ini sebagai data kurang 1. Kenapa? Karena kita perlu menyisakan ruang untuk N+1 nantinya. Kan tadi kita asumsikan kita punya data dari N sampai N+1. N1 sampai N+1. I-nya mulai dari 2 karena kita perlu menyisakan ruang untuk YK kurang 1 nanti. Ini merupakan vektor yang berisi 1 yang panjangnya sesuai dengan panjang ini yang sudah diketahui ini. Baik, di sini saya mendefinisikan Y1K, Y1K plus 1 dan Y1K minus 1. Ini dia. Sini. Di bagian ini mendefinisi Y2K, Y2K plus 1 dan Y2K minus 1. Dan untuk yang ini variabel inputnya sama juga. Saya mendefinisikan U1K dan U1K minus 1. Dan ini yang U2. Dan U2K dan U2K minus 1. Baik, di sini A nih. Ini asumsi vektor matriks A ini tadi. Yang di sini. Ini dia. Matriks A nih. Ini adalah matriks A yang dimaksud. Ini jadi A. Lalu kita masukkan rumus ini. Untuk mencari X1 kita masukkan yang rumus formula X1, X2 kita masukkan formula X2. Maka kita akan mendapatkan hasil parameter yang dimaksud, yaitu sesuai dengan formulanya jika X1 itu mendapatkan parameter ini, sedangkan untuk yang X2 kita mendapatkan parameter yang ini. Baik. Setelah kita dapatkan, saya akan menggabungkan hasil ini, maka bentuknya tentu akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menentukan matriks A, matriks B, dan matriks C. Matriks A, matriks B, dan C yang saya maksud adalah ini. Ini matriks A kecil, matriks B kecil yang saya maksud. Dan ini matriks C kecil yang saya maksud. Di sini saya mendefinisikan matriks A, matriks B, dan matriks C. Matriks C ini adalah si X yang ke I, letaknya di ujung sini. Ini C. Sedangkan yang A ini dia AIJ, XIJ, dimana I-nya dari 1 sampai R, panjang baris. Sini panjang baris. Dan J
sampai panjang baris kali ordernya kan 2. Karena ordernya 2, tentu dia akan membutuhkan 2 parameter untuk satu variabel. Maksudnya di sini jadinya 4. Maksudnya kalau ada satu variabel ordernya 2, maka dia akan ambil 2 parameter. Karena ini ada 2 variabel, tentu ordernya 2, dia perlu 4. Maka dia akan mengambil 4 di sini. Dan dilanjutkan dengan baris selanjutnya dan mengambil 4 lagi di sini. Sedangkan untuk yang B sama cara pencariannya, cuma dia ditambah sehingga dia akan mencari yang bagian sini, digeser. Setelah mendapatkan matriks A dan B dan C kecil, selanjutnya kita perlu menampilkan hasilnya. Pada bagian ini hanya masalah display saja. Dan ini bagian ini saya display sudah sesuai dengan angka-angkanya nih. Rumus ini saya sudah bentuk ke parameter ini sudah dalam bentuk angka yang sesuai dengan perhitungan ini. Panjang sekali. Baik, selanjutnya saya akan mencari nilai Z yang saya maksud di sini adalah ini dia, matriks A kali yang Y variabel Y, matriks B kali tambah variabel B kali matriks U tambah C. Jika dalam formulanya begini, A ini sudah dalam bentuk matriks, B juga. Jika ini saya sudah susun menjadi suatu bentuk matriks berurutan sesuai dengan formula yang saya tulis di sini. Y1K, Y1K kurang 1, Y2K. Dan ini sama. Jadi saya nih Y1K kurang 1 underscore di sini saya sudah definisikan sebagai YK kurang 1, Y2K kurang 1. Sama juga dengan yang U. Setelah dikali, kita tidak bisa langsung menambahkan C karena dimensinya berbeda sudah. Maka itu untuk mengatasi hal ini kita bisa menambahkan Z dengan C yang sesuai dengan barisannya. Ini yang manualnya begini, pakai for. Kita bisa menambahkannya pakai for. Jadi ini ditambah satu-satu. Z ini akan ditambahkan dengan C yang sesuai dengan barisnya. Jadi kalau untuk yang Y barisan pertama ditambah C1, barisan kedua ditambah C2. Setelah itu setelah mendapatkan mode hasil ini akan berbentuk angka-angka, suatu barisan angka yang merupakan estimasi dari Y1 dan Y2, yaitu harga saham AALI dan harga saham DSNG. Karena angka-angka ini masih abstrak bagi orang-orang awam, kita bisa memplotkannya. Tapi sebelum plot, saya di sini membuat square error, artinya error kuadrat. Ya, ini dia selisih jumlah kuadrat antara hasil estimasi dengan data aslinya. Ini dia, YK1 kurang Z. Itu data asli kurang estimasi. Oke. Harus saya tampilkan di sini. Ini akan menampilkan dua hasil sekaligus. Karena ini Y1K ini sudah dalam dua baris. Yaitu data Y1, data Y2. Ini data K+1 nih. Selanjutnya kita plot untuk melihat gambaran gimana estimasi dan data aslinya. Yang mana biru ini adalah datanya, data YK+1, data Y.
Sedangkan yang estimasi ini saya kasih warna merah. Ini hanya pelabelan, judul, hold off untuk melepaskan. Jadi untuk menggambar selanjutnya kita tidak akan tertimpa lagi dengan grafik yang akan kita buat. Baik, ayo kita coba run codingnya. Baiklah, ini outputnya. Ini ada gambarnya, sudah. Nanti saya akan menjelaskan gambarnya. Ini hanya tampilan, ini tampilan angkanya. Di sini saya akan menerangkan dari AALI. Kita lihat bahwa dia dipengaruhi oleh harga periode sebelumnya sendiri, yaitu harga periode K. Dan untuk periode K-1 dia sedikit mempengaruhinya. Kita bisa lihat besarnya pengaruh itu dari besar kecilnya koefisien pada variabel-variabel ini. Semakin besar koefisiennya, semakin besar pengaruhnya. Untuk Y2K, DSNG pada periode K dia cukup besar mempengaruhi si AALI. Karena ini koefisiennya 1 lebih. Dan ini Y2 pada periode K-1 dia mempengaruhi cukup kecil, 0,02. Harga minyak mentah kelapa sawit Malaysia dia cukup besar pengaruhnya. Jadi kita bisa bilang bahwa pada pergerakan harga minyak mentah kelapa sawit Malaysia pada periode K dia cukup besar mempengaruhi pergerakan si harga saham AALI pada periode K+1. Sebaliknya pada K-1 dia kalau ini naik malah menurunkan. Jadi kalau yang positif itu, kalau yang variabelnya naik, outputnya juga ikutan naik. Kalau negatif, variabelnya turun, atau variabelnya naik, outputnya malah cenderung menurunkan outputnya. Sedangkan kalau kita lihat pada WTI crude oil, ini cukup besar pengaruhnya, baik pada periode K dan K-1. Pada periode K dia menaikkan, pada periode K-1 kenaikannya menurunkan si output. Kalau sekarang kita tinjau DSNG. DSNG tidak terlalu dipengaruhi oleh saham AALI. Kalau yang ini ya dia cukup dipengaruhi oleh harga periode K-nya sendiri. Tetapi untuk K-1 cukup kecil pengaruhnya, min 0,1. Yang artinya kalau dia naik dia akan menurunkan, tapi menurunkannya kecil. Sedangkan harga minyak mentah kelapa sawit Malaysia ini dia tidak terlalu mempengaruhi si DSNG, baik pada periode K dan K-1. Untuk yang WTI crude oil ya tidak terlalu cukup besar juga pengaruhnya terhadap DSNG. AALI dan DSNG ini adalah saham perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Jadi kita bisa simpulkan bahwa si harga minyak kelapa sawit mentah di Malaysia tidak terlalu mempengaruhi si harga saham DSNG ini. Tapi kita tidak bisa menyimpulkannya terlalu cepat karena ini masih pada periode K dan K-1. Sedangkan untuk WTI crude oil berlaku juga demikian. Karena ini koefisien mereka kecil, jadi baik WTI crude oil maupun harga minyak mentah kelapa sawit Malaysia dia tidak terlalu mempengaruhi si DSNG ini pada periode K dan K-1. Sedangkan untuk yang AALI harga sahamnya cukup dipengaruhi oleh minyak mentah Malaysia dan WTI crude oil karena koefisien output di sini
besar-besar. Oke. Kita lihat kalau selanjutnya untuk errornya yang hasil estimasi discrete AALI lebih besar errornya daripada yang hasil estimasi DSNG. Ini grafiknya yang AALI ya, yang mana warna merah itu estimasinya, mana biru data aslinya. Dan ini figur 2 yang harga saham DSNG dan estimasinya, estimasi warna merah. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, terima kasih.